Shalom. Saya berdoa supaya berkat Tuhan, kasih kebaikan Tuhan selalu bisa kita rasakan setiap hari dalam hidup ini. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul membangkitkan generasi muda yang tangguh. Membangkitkan generasi muda yang tangguh. Sekarang ini menjadi generasi yang tidak tangguh menghadapi segala tantangan. Generasi yang cengeng, generasi yang mudah menyerah. Beberapa menyebutnya sebagai strawberry generation, generasi strawberry. Strawberry itu tampaknya merah, mereka bagus, indah, tapi nggak tahan ketika tekanan, pressure itu menimpa mereka. Saudara-saudara, generasi strawberry ini ada yang berkata ini adalah generasi Gen Z. Kira-kira usia 12 sampai 27 tahun. Dan mereka adalah generasi yang diperkirakan rapuh. Beberapa waktu belakangan ini saya membaca di sosial media banyak Gen Z ketika melamar pekerjaan karena usia misalnya 24 sampai 27 mereka mulai masuk kerja. Banyak sekali perusahaan yang hanya menerima mereka beberapa bulan lalu dikeluarkan. Ini bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Ini sebuah fenomena yang sangat menggelisahkan. Kenapa generasi muda sekarang ini, apalagi di Indonesia di tengah bonus demografi, di mana lebih banyak angkatan kerja di Indonesia daripada anak kecil dan orang tua yang sudah tidak bisa kerja. Kenapa generasi mudanya kok malah banyak dikeluarkan dari perusahaan-perusahaan? Kita lihat gambar berikut ini. Ada yang berkata bahwa generasi sekarang ini generasi yang lembek. Nggak bisa dapat tekanan, dikit-dikit healing. Lalu generasi yang malas dan manja, nggak mau kerja keras, cepat menyerah, maunya enak-enak saja. Ada yang bilang generasi ini egois, cuma mementingkan keuntungan diri saja. Saudara, dulu orang bisa loyal kerja 30-40 tahun di sebuah perusahaan. Sekarang begitu ada tawaran gaji yang lebih dikit aja, langsung pindah, tidak ada loyalitas. Jadi orang-orang agak malas juga mempekerjakan orang usia ini. Mereka kemudian mengambil yang usianya lebih dewasa. Walaupun lebih tua, rasanya lebih tahan banting. Bukan generasi strawberry, generasi durian, saudara. Biar dibanting tetap rasanya manis begitu ya. Lalu ada yang bilang generasi Z ini generasi yang boros, gampang buang uang karena nggak ngerasain hidup susah. Orang tuanya dulu susah, lebih tahan banting. Tapi setelah kaya, maka akhirnya dia memberikan apa saja yang anaknya minta. Dan biasanya orang tua suka gini, ingat ya papa mama dulu teh susah. Cek anak nate apa saudara, enggak salah pak, itu mah masa dulu jangan transfer ke saya, yang saya mah enak-enaknya aja begitu saudara. Ada yang bilang generasi ini yang generasi yang ngawang, tidak berpijak ke realita. Banyak main HP, banyak mimpi, tapi minim aksi. Halusinasi tingkat tinggi, kira-kira seperti itu. Mau yang enak-enak, yang nyaman. Dan biasanya keras kepala, ngeyel, nggak nurut, susah dibilangin. Dulu kalau generasi kita ini kerja, dimarahin sama bos di kantor. Wah, dimaki-maki saudara. Kita diam aja. Besoknya datang lebih cepat. Menunjukkan kinerja performa yang lebih baik. Generasi sekarang dimarahin, jangankan dimarahin. Cuma diomongin dikit, dikoreksi dikit. Udah berhenti dia saudara sekalian. Dulu, waktu kita masih kecil, rapot jelek, ada merahnya. Aduh, gak berani pulang dari rumah ke rumah. Aduh, nanti dimarahin. Udah mikir, apalagi kalau orang tuanya galak, ada yang dipukul tuh anaknya. Generasi sekarang, nilainya jelek. Gurunya yang dimarahin sama mamanya, saudara sekalian. Cing ngajar tenu bener. Coba kalau ngajar itu yang betul. Malah sekarang ini kan ada guru yang lagi diperkarakan di pengadilan gara-gara marahin murid. Ini generasi yang sebetulnya menjadi korban dari pendidikan orang tua yang salah. Nggak bisa PR, mamanya yang ngerjain.
Generasi dulu anak satu keluarga bisa 9, bisa 7. Sekarang mah 1, saudara. Sehingga gimana juga ini rasanya sangat diperhatikan. Ya saudara sekalian, karena apa? Overprotective terjadi karena anak yang terlalu sedikit. Dulu kita ke sekolah jalan kaki, paling banter naik sepeda. Sekarang naik motor aja kadang-kadang orang tua, jangan nanti kehujanan, kepanasan. Disediakan mobil dengan supirnya sendiri. Lalu kita mau anak-anak kita, generasi yang akan datang, jadi generasi yang tangguh. Enggak. Seringkali pendidikan orang tua yang salah, itulah yang menyebabkan generasi ini menjadi generasi yang lembek. Makanya kita harus melatih generasi muda menjadi generasi yang tangguh. Saudara-saudara, kalau tidak maka seperti bola kristal, ketika jatuh hancur. Tapi kalau generasi yang tangguh bisa mengalami berbagai kegagalan, tekanan, tetap teguh seperti bola karet, bola basket. Pung, dilempar makin keras akan melambung ke atas. Nah, saya harap ini bukan soal usia, bukan gengsi atau apapun. Pendidikan yang selaras dengan firman Tuhan akan menjadikan kita generasi yang tangguh. Karena generasi ini adalah generasi yang dilahirkan dalam badai. Terorisme yang meningkat pada abad ini. Peperangan dunia menanti kita. Bom nuklir menanti kita. Saudara-saudara, bencana alam, megatrust, angin tofan, perubahan iklim, dunia tambah panas. Kemarin saya baca di sosial media, dalam 130 tahun terakhir baru sekali ini Gunung Fuji puncaknya sama sekali tidak ada saljunya. Kan kita selalu tahu Gunung Fuji atasnya itu putih karena salju. Dan itu adalah sesuatu yang sangat ikonik. Kehilangan saljunya beberapa hari yang lalu. Saya mau bilang fasten your seat belt. Goncangan-goncangan besar akan terjadi. Dan kasihan sekali kalau generasi di bawah kita, anak kita, cucu kita adalah generasi yang tidak dididik sesuai dengan firman Tuhan untuk menjadi generasi yang tangguh. Apa yang bisa dikembangkan dari sejak kecil supaya ketika menghadapi tantangan dia tidak cengeng, tetapi dia akan menemukan solusi. Mari kita lihat video klip berikut ini. Klik. Tolong media. Saudara-saudara, ini anak sedang melintas sebuah tempat, lalu kemudian ada selotip yang bening yang dipasangkan di depan dia. Akibatnya dia nggak bisa jalan, dia nangis, sampai akhirnya karena badannya terbentur dengan selotip, lalu lama-lama dia pikir gimana caranya saya bisa keluar, lalu dia bungkuk, ngorondang, dan akhirnya dia bisa keluar. Nah, kalau orang tuanya langsung mengangkat selotip itu, maka anak ini tidak akan menemukan solusi. Saya percaya generasi kita adalah generasi yang tidak boleh dikit-dikit ya, bayi saja kalau menemukan solusi bisa senyum-senyum, saudara-saudara. Makanya jangan langsung rintangannya diangkat. Jangan minta jalan hidup yang mudah bagi generasi penerus. Tapi bahu yang kuat untuk mengatasi segala tantangan. Saya membaca seorang yang bernama Olivier Bernard. Dia adalah atlet triathlon yang kemudian menemukan sebuah penemuan, yaitu menaruh selang air kecil gitu di bawah sol sepatu. Sehingga ketika orang berjalan, orang bisa merasakan sensasi seperti on cloud, berjalan di atas awan.
Dia tawarkan penemuan ini kepada Nike, perusahaan sepatu raksasa, tapi mereka tidak mau mengambilnya untuk dijadikan produksi secara massal. Tetapi Olivier Bernard tidak putus asa, dia mendirikan perusahaannya sendiri. Dia minta para investor bergabung, salah satunya Roger Federer yang adalah bintang tenis dunia yang pernah jadi ikon Nike. Dia keluar dari Nike, mensupport perusahaan On Cloud ini. Dia minta dibuatkan sepatu bukan hanya untuk jalan, tapi juga untuk main tenis. Dan sekarang produknya makin berkembang dan diperkirakan perusahaannya sekarang bernilai 200 triliun rupiah. Saudara-saudara, kalau Olivier ini menerima atau diterima tawarannya oleh Nike, dia nggak akan sekaya sekarang. Ada bagusnya kesulitan demi kesulitan itu datang supaya kita bisa berkemenangan di dalam segala tantangan di dalam kehidupan ini. Nah, Alkitab menunjukkan ada seorang tokoh yang tangguh, tough menghadapi segala tantangan. Namanya adalah Ayub. Ayub adalah orang yang pernah mengalami bencana terbesar dalam hidupnya. Dalam satu hari 10 anaknya mati. Seluruh hartanya dirampok oleh orang. Bahkan badannya penuh dengan bisul dari ujung rambut sampai telapak kaki. Istrinya juga bilang, udah Ayub kutuki aja Tuhanmu lalu kamu mati. Ini depresi yang sangat luar biasa. Saya lihat ada orang yang baru melahirkan dan kemudian anak dipanggil pulang oleh Tuhan. Aduh, sangat tertekan. Baru 1 anak. Ayub 10 anak, nggak terbayang saudara-saudara. Kalau dia nggak gila aja udah luar biasa. Kok bisa ya? Kalau generasi stroberi nggak mungkin seperti ini. Tapi generasi yang cinta firman akan berdiri kuat menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini. Bahkan akhirnya dia diberkati double porsi. Mari kita lihat Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10. Tolong layar monitor untuk TV-nya dinyalakan. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Diberkati double porsi. Saya percaya setelah ada ujian, ada pujian. Ada berkat yang Tuhan berikan karena kita makin tangguh dalam kehidupan dan pahala abadi Tuhan akan berikan kepada kita. Pertanyaannya, kenapa Ayub bisa begitu tangguh? Karena dia tidak dididik seperti generasi stroberi sekarang dididik. Dia dididik di dalam kebenaran-kebenaran firman yang membuat dia perkasa secara manusia batiniahnya. Saudara-saudara, ini terkait dengan pembentukan spiritual dan mental sejak masa mudanya. Mari kita baca Ayub 29 ayat 1 sampai 4. Ayub 29 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku. Ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ayub bilang, saudara sekalian, dia bergaul akrab dengan Allah. Bisa tolong ininya? Saya nggak bisa lihat ke depannya. Saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa Ayub pada masa remajanya bersekutu dengan Tuhan di dalam kemahnya. Sehingga pada masa mudanya dia mengalami perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupannya. Saya melihat pembentukan pada masa remaja seseorang sangat mempengaruhi apa yang akan terjadi pada hari yang akan datang. Nah, kalau begitu bagaimana caranya supaya kita menjadi generasi yang tangguh di tengah segala situasi yang ada?
Yang pertama saudara sekalian, kita harus berelasi akrab dengan Tuhan. Seperti Ayub, dia punya relasi hubungan yang baik dengan Tuhan. Takut akan Tuhan, beribadah dengan setia, rajin berdoa. Dan ini nampak dalam kesalehan hidupnya. Lihat Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Apa cirinya orang itu rajin ibadah? Dia jadi saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat beragama di dunia. Apa-apa dihubungkan sama Tuhan. Janji, sumpah, demi Allah dan sebagainya. Tapi di Indonesia banyak banget korupsi, penyalahgunaan, wewenang, hukum dan sebagainya. Saudara-saudara, kenapa? Beragama tapi nakal. Beragama tapi tidak taat. Karena sebetulnya agama, ibadah itu nggak perlu dilihat oleh orang. Kalau saudara doa, baca Alkitab setiap hari, wujudnya bahwa engkau sungguh-sungguh beribadah adalah waktu saudara ketemu sama orang lain, engkau tidak maki-maki orang itu, engkau memberikan hal yang baik kepada mereka, engkau menjadi teman yang baik, tidak suka gosipin orang. Sebab hati yang bertobat hanya Tuhan yang lihat. Tapi buah pertobatan harus bisa dirasakan oleh orang lain. Yesus saya baca sering berdoa semalam-malaman suntuk. Saya mau tanya, dia ngomong apa sama Bapak? Kok sampai semalaman? Bapak ngomong apa sama dia? Kok dia bisa tahan semalam suntuk berjam-jam? Alkitab jarang atau hampir tidak pernah mencatat apa sih yang diomongin Tuhan Yesus kepada Bapaknya, apa sih jawaban Bapak kepada dia. Tapi yang jelas saudara sekalian, setelah dia berdoa semalam suntuk, besoknya dia menyembuhkan orang sakit, dia menolong orang yang susah, dia mengusir setan, dia membangkitkan orang mati. Doanya, pembacaan firman-Nya tidak terlalu nampak kepada publik. Tapi apa yang publik, orang-orang lihat adalah kesalehannya, pelayanannya, pertolongannya kepada orang lain. Jangan kita bilang, oh saya tiap hari berdoa, oh saya setiap minggu ke gereja, oh saya berpuluhan, oh saya suka melayani. Tapi kalau engkau suka maki-maki orang, kalau engkau bertengkar terus antara mertua dan menantu, engkau bukan orang Kristen sejati, saudara. Karena kehidupan yang benar harus nampak di dalam perilaku sehari-hari. Mari kita menjadi orang yang saleh. Karena rajin ibadah, rajin berdoa, tapi nampak perubahan dalam hidup kita. Contoh orang muda dalam Alkitab yang punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, antara lain adalah Timotius. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau, Timotius, sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kenapa di kemudian hari Timotius menjadi anak rohani dari Paulus yang menggembalakan gereja-gereja yang luar biasa? Salah satunya gereja mega church pada waktu itu ada di kota Efesus. Dirintis oleh Paulus. Yohanes murid Yesus pernah tinggal di sana. Kemudian Ibu Maria diperkirakan juga dirawat oleh Yohanes yang dititipi oleh Yesus ketika dia tergantung di kayu salib. Ini ibumu, ini anakmu. Itu dibawa tinggal di Efesus. Dan di kemudian hari yang menjadi penerus gereja di sana adalah Timotius. Kenapa Timotius dipakai Tuhan secara luar biasa? Alkitab bilang dari sejak kecil dia membaca kitab suci. Apa yang kita tanamkan kepada generasi di bawah kita dari sejak kecil itu akan muncul di kemudian harinya. Saya dari sejak kecil begitu bisa baca, diwajibkan oleh ayah saya untuk membaca Alkitab. Jadi di rumah kami itu saudara sekalian dulu ada Alkitab, di sebelahnya ada rotan. Kalau anak-anaknya nggak baca Alkitab di rotan. Jadi aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku, bisa madu bisa racun saudara. Masalahnya kadang-kadang kita masih kecil tuh kan suka males baca Alkitab, apalagi sekolahnya pagi, bangunnya harus lebih awal. Kalau telat-telat sedikit,
sebelum makan, makanan sudah ada. Tapi mesti baca Alkitab dulu. No Bible, no breakfast. Tidak baca Alkitab, nggak sarapan pagi. Aduh, ini takut sekolah udah telat. Kita buru-buru makan, saudara. Alkitab nggak dibaca. Disebet pakai rotan. Rasanya udah nggak ada yang model gitu sekarang. Aduh, saya kesel dulu. Tapi akhirnya ketika saya lahir baru, saya sadar firman yang selama ini cuma masuk di otak, turun semuanya ke hati. Memotivasi kita. Kalau saya bisa melayani, jadi hamba Tuhan. Tuhan sekarang percayakan saya jadi ketua sinode, salah satu sinode terbesar di Indonesia. Itu gara-gara waktu saya dibentuk pada masa kecil baca Alkitab setiap hari. Engkau pikir orang yang gak suka baca Alkitab, yang gak sekolah minggu, dengan orang-orang yang cinta Tuhan dari sejak kecil, itu akan sama hidupnya? Belum tentu. Akar imannya lebih kokoh kalau saudara tanamkan kepada generasi yang akan datang. Mungkin saudara tidak mengalami karena engkau mungkin punya orang tua non-Kristen. Atau kalau Kristen pun mungkin tidak sungguh-sungguh. Tapi saudara harus mulai bahwa generasi yang akan datang harus dilatih dengan disiplin dalam kebenaran firman Tuhan. Saya dilatih untuk mengembalikan persepuluhan dari umur 9 tahun sampai sekarang. Sehingga walaupun di YouTube suka ada perbantahan yang pro persepuluhan, yang anti persepuluhan, saya emang gak pusing. Karena apa? Dari sejak 9 tahun saya mengembalikan perpuluhan. Dan sekarang udah lebih dari persepuluhan, gak ngitung-ngitung lagi. Kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, habis kita, saudara. Kenapa? Sebab lebih mudah mengajar sesuatu kepada seorang anak pada masa pertumbuhan daripada ngajar kepada orang tua. Udah karatan, saudara-saudara. Udah dikasih tahu aja, waduh banyak nentangnya. Kecuali jemaat di tempat ini baik-baiklah. Haleluya. Nah, Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kita menjaga diri kita dengan firman Tuhan. Saudara, dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya punya teman sekolah yang dulu waktu kelas 1 SD, kita itu duduk sebangku, saudara sekalian. Ya mejanya satu kan, bangkunya ada 2, kita duduk berdampingan. Nah saya ingat satu kali dia cerita, dia kemudian setelah lulus SMA dan sebagainya, kuliah, dia kemudian kerja di Jakarta. Dan dia kerja di sebuah perusahaan travel. Satu kali dia kan ditugaskan membawa rombongan. Satu kali bosnya ikut dalam rombongan ke Thailand, saudara. Nah dia selesai dengan acara hari itu di Bangkok. Dan kemudian setelah semuanya masuk kamar mau istirahat, bosnya ngajak dia naik taksi pergi ke sebuah daerah di mana ada banyak akuariumnya. Tapi isi akuarium bukan ikan, wanita-wanita, saudara. Orang-orang Thailand yang kemudian menjajakan dirinya. Lalu bosnya bilang begini, kamu pilih deh mana yang kamu suka, nanti saya yang traktir, saya yang bayarin. Saudara-saudara, ini masih muda belum kawin waktu itu, darah muda kan bergejolak. Tapi dia bilang, aduh bos saya emang gak pernah yang begini. Saya mah takut yang begini-begini teh. Janganlah kalau mau kasih mah kasih duitnya aja, kasih mentahnya. Jangan yang begini-begini. Saya bos kamu, udah ini jauh dari Indonesia gak ada orang tahu. Udah kamu pilih aja, saya yang bayarin. Gak usah keluar apa-apa. Saudara, di tengah pergumulan itu, dia ingat ada cerita Alkitab, cerita sekolah minggu. Yusuf digoda sama tante Potifar. Lalu Yusuf lari ke luar. Dia bilang, masa saya lari ke dalam atau lari di tempat? Jangan. Lama-lama jangan ragu-ragu, saudara. Dan dia bilang, enggak, saya enggak mau. Kalau kamu enggak mau, kamu enggak nurut sama saya, pulang dari tempat ini ke Jakarta, kamu dipecat. Waduh, cari kerjaan juga susah, mau dipecat. Akhirnya dia bilang, bos saya tidak mau dipecat. Tapi kalau gara-gara saya menolak ini saya dipecat,
terserah bos saja. Bener kamu gak mau? Bener, saya gak mau. Akhirnya bosnya bilang, tepuk-tepuk pundak dia, hebat kamu. Saya sebetulnya cuma ngetes kamu. Saya juga gak mau yang begini-begini. Cuma biasanya orang kalau udah suka main cewek, suka mabok, suka judi, aduh uang perusahaan bisa habis nih, dimakan. Hebat kamu. Dia pulang ke Jakarta bukannya dipecat, langsung dinaikkan jabatannya. Karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup benar. Dia ngomong sama saya, aduh kalau bukan cerita Yusuf di sekolah minggu yang saya dengar, saya mau udah masuk. Tapi karena ada rem firman itulah yang membuat generasi muda yang belum punya banyak pengalaman dijaga oleh Tuhan. Daud yang masih muda juga adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia melawan Goliat dengan nama Allah yang memberikan kemenangan kepada dia. Daud dari sejak muda suka menyukakan Tuhan, suka bermazmur, suka main musik. Kalau saudara punya anak, cucu, usia-usia remaja dan sebagainya, dorong dia, doakan dia, motivasi dia, beri contoh dia untuk melayani di rumah Tuhan. Daripada keluyuran gak jelas, masuk dari diskotik satu ke diskotik yang lain, nanti kita nangis di kemudian hari. Saudara bangkitkan generasi muda yang hidup takut akan Allah. Engkau tidak akan menyesal, engkau akan melihat buah kehidupan. Seluruh keluarga diberkati oleh Tuhan. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan untuk dia. Yang kedua, kenapa Ayub bisa begitu kuat menghadapi kesulitan? Karena dia berserah kepada Tuhan. Dan disiplin ini pasti tidak ujuk-ujuk datang setelah dia tua. Itu diproses sejak anak-anak, sejak remaja, sejak muda. Dia berserah kepada Tuhan, memiliki respons yang benar ketika menghadapi kesulitan. Bukan marah, nyalain Tuhan, tapi dia bersyukur. Lihat Ayub 1 ayat 21-22. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Aku lahir dengan telanjang, aku pulang dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bisakah kita berkata seperti itu waktu rumah kita kebakaran habis? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bisakah kita berkata seperti itu ketika mungkin kita investasi dalam sebuah perusahaan, ternyata ludes semuanya, kita ditipu oleh orang? Bisakah kita berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan? Ini sifat yang sangat sulit kita temukan pada orang dewasa ini. Orang selalu bilang, kenapa Tuhan? Kalau engkau baik, kalau engkau Tuhan, masa engkau tidak bisa jagain saya? Saya udah rajin loh kebaktian. Kita seringkali menyalah-nyalahkan Tuhan. Tapi Ayub adalah orang yang tidak pernah berontak ketika Tuhan memproses kehidupannya. Lihat Ratapan 3 ayat 27-29. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk beban pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Adalah baik kalau orang-orang muda menanggung kuk, menanggung beban, tekanan yang luar biasa. Apa enaknya? Kan lebih baik hidup nyaman. Dari kecil udah dibelikan mobil mewah, dibelikan jet. Lebih enak kan? Tapi itu yang akan menghancurkan kehidupan kita. Saya lihat banyak anak-anak artis-artis yang masih kecil gak tahan dalam ketenaran. Setelah makin dewasa kacau hidupnya. Tidak semua. Tapi kalau tidak diarahkan, apa yang kita pikir baik, memanjakan anak, itu akan merusak, menghancurkan kehidupannya. Alkitab bilang, anak muda itu baik ngalami disiplin, tekanan, memikul kuk. Apa itu kuk? Kalau saudara lihat, kuk itu adalah kayu yang dipasangkan
pada sepasang lembu yang sedang membajak sawah. Dan biasanya mereka itu disandingkan berdua-dua antara lembu tua yang udah pengalaman dan lembu muda. Nah, lembu muda ini banyak maunya, saudara. Kan kalau membajak itu kan mesti lurus. Sudah sampai di ujung, belok, lurus. Yang muda nggak mau jalan kiri, mau jalan kanan, mau ke sana, mau ke sini. Banyak maunya, saudara-saudara. Dan karena banyak maunya apa? Yang tua kan tetap lurus, yang ini banyak maunya. Akibatnya itu ikatan tali pada atau kayu pada kuk tersebut melukai bagian lehernya. Nggak bisa kemana-mana juga. Kadang-kadang suka nendang-nendang. Kalau misalnya di belakang daripada dua lembu ini ada tempat duduk dari kayu dan kemudian si petaninya duduk di sana. Kadang-kadang yang muda ini suka nendang ke belakang. Makanya dikasih kayu-kayu yang tajam atau bahkan besi, saudara. Kita menyebut dengan istilah galah rangsang. Adalah sulit bagimu menendang ke galah rangsang. Ketika Paulus tidak mau taat kepada Tuhan, Tuhan menampakkan diri kepada dia di Damsyik. Kamu mau melawan aku, kata Tuhan. Sulit bagimu menendang galah rangsang. Banyak orang pikir apa arti ayat itu? Itu adalah alat yang ditaruh di belakang daripada dua lembu ini. Sehingga kalau dia menendang ke belakang, dia rasa sakit sendiri. Saudara-saudara, sampai akhirnya lembu tua bilang gini, sapi, anak muda, aku juga pernah muda. Aku dulu juga paunya kiri kanan, menendang sana sini. Akhirnya sakit sendiri. Udahlah, nurut aja, makin nurut, makin cepat kerjaan selesai, kita makan kenyang, bos kita juga senang. Kenapa ada orang kadang-kadang diomongin dengan firman, dengar khotbah langsung berubah, saudara, lembut hatinya, saudara keras. Kalau nggak bisa diajar, dihajar loh sama Tuhan. Nggak bisa dibentuk, dibentak sama Tuhan. Tuhan nggak mungkin kalah sama kita. Makanya daripada kita ancur-ancuran, udah hampir mati, udah bangkrut, udah ancur-ancuran, baru nyerah sama Tuhan. Ya Tuhan sih terima. Tapi ngapain saudara harus mengalami kehancuran seperti itu? Dalam proses Tuhan miliki sikap seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, beriman bahwa rancangan Tuhan itu terbaik. Ayub 23 ayat 10 dan 11. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ayub sadar kalau Tuhan memproses dia, tujuannya memurnikan hidupnya bagaikan emas murni. Saudara tahu emas itu adalah logam yang sangat lentur. Makanya kalau kita pakai cincin kawin, gak mungkin 24 karat. Paling 18 karat atau lebih dikit lah. Lalu dicampur dengan logam lain yang kurang mulia. Entah perak atau tembaga atau besi. Supaya ini apa? Gak letoy begitu. Kalau kena meja, prak, gak langsung melenyot, saudara, tapi tetap bulat seperti cincin ini. Nah, tetapi kalau misalnya cincin ini mau diubah menjadi bentuk yang lain, maka harus dimurnikan dulu. Dan cara memurnikannya adalah dipanaskan dengan api dan kemudian emas-emas yang masih ada campuran itu dikumpulkan dalam satu tempat, lalu ada satu cairan namanya flux. Dan flux itu yang akan membuat emas terpisah dari logam-logam lain yang kurang mulia. Tetapi itu baru terpisah kalau emas itu dipanaskan mencapai titik leburnya. Saudara tahu berapa titik lebur emas? 1064 derajat Celcius. Jadi kalau Tuhan ingin memurnikan kita, dipanaskan dengan api pencobaan yang ada.
Aduh Tuhan, dia ngejelekin saya, ngegosipin saya. Udah gak tahan, aku mau balas. Malaikat bilang, baru 100 derajat bro. Kamu itu mau jadi emas murni atau cuma air mendidih doang? 100 derajat mah bukan titik lebur emas, titik didih air. Cuma 100 derajat, tahan. Lebih panas lagi, wah lebih banyak masalah. Aduh gak tahan. Baru 500, masih jauh, tahan. Pencobaan yang kamu alami biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Nanti Tuhan akan berikan jalan keluar. 1000 derajat, waduh aku mati nih kalau begini. Sebentar lagi, kalau kamu tahan pasti ada pertolongan Tuhan. Begitu 1064, tek dimatikan apinya. Pandai emas juga tahu itu tidak akan dipanaskan sampai 2000 derajat Celcius, menghancurkan dia. 1064 dimatikan. Emas yang murni mengambang ke atas, dicedok, dipisahkan dari yang lain yang sudah turun ke bawah. Saya mau bilang saudara, Allah merancang hidup kita untuk menjadi indah. Dan rencana Allah masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan kecelakaan, tapi mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Siapa yang percaya rencana Allah dalam hidup saudara adalah rencana yang terbaik. Saya akhiri dengan ini. Di South Dakota, salah satu negara bagian di Amerika Serikat, ada pegunungan namanya Rushmore. Dan di pegunungan Rushmore ini, kalau orang lewat sana membosankan saudara. Ya, pemandangannya nggak terlalu menarik. Sampai satu kali ada seorang yang punya ide dan mendatangkan seorang pemahat yang ahli untuk memahat 4 wajah, 4 kepala dari Presiden Amerika Serikat yang pernah menjabat. Dan akhirnya orang-orang kalau ke South Dakota ini menjadi tujuan wisata utama. Dari tempat yang gak pernah dikunjungi menjadi tempat yang terkenal bahkan di seluruh dunia. Kenapa? Ada pahatan-pahatan yang telah dibuat. Kalau misalnya Gunung Batu itu punya perasaan, itu orang yang mahat mulai datang, dia pukul dengan palu, dengan kapak, dengan besi. Pasti Gunung Batu ini akan menjerit. Saudara-saudara, apalagi di sebelah kiri dan kanan ada gunung batu lain juga nggak dikerjakan seperti itu. Mungkin yang sebelah-sebelahnya kalau bisa ngomong, bro, kasihan banget hidup kamu, digebukin tiap hari. Kenapa ya? Kamu tahu nggak kenapa kamu digebukin, dikapak tiap hari begitu? Dan kalau dia bisa ngomong, aku nggak tahu. Aku juga nggak salah, aku nggak ngerti kenapa bukan kamu, tapi kok saya, aku nggak ngerti. Tapi aku yakin si pemahat itu tahu apa yang sedang dia kerjakan. Lebih baik dia yang tahu daripada saya yang tahu. Saya yang tahu nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia pemahat agung itu tahu, dia sedang mengerjakan sesuatu yang baik. Dan ketika selesai, ini menjadi tempat yang sangat indah. Dan banyak orang yang datang ke tempat ini berfoto di sana. Tuhan sedang memahat jalan kehidupan dalam hidup saudara. Tekanan, kesulitan dan sebagainya adalah proses Tuhan yang tampaknya kurang nyaman. Tapi percayalah ujungnya baik. Tuhan ingin menyelamatkan saudara. Tuhan ingin memberkati saudara. Tuhan akan mengangkat saudara. Tuhan ingin menjadikan karakter saudara menjadi karakter yang sangat indah. Ayat terakhir Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tujuan proses Tuhan bukan untuk menghancurkan kita, tapi supaya kita matang, dewasa, menjadi serupa seperti Yesus. Karakternya makin bagus. Saudara berdoa supaya rumahmu lebih bagus, mobilmu lebih bagus, gajimu lebih bagus. Tuhan tidak terlalu tertarik. Alkitab berkata, dia ingin karaktermu, pribadimu menjadi lebih bagus. Dan biarlah kita dibentuk menjadi serupa seperti Tuhan. Tuhan Yesus